Halo teman-teman, nama saya Nico Forensius. Di sini saya mencoba menjelaskan mengenai lapisan aplikasi. Apa sih lapisan aplikasi itu? Lapisan aplikasi adalah lapisan teratas atau lapisan ketujuh dalam model OSI jaringan komputer. Lapisan ini berfungsi sebagai antarmuka langsung antara aplikasi yang digunakan oleh pengguna dengan jaringan komputer, sehingga memungkinkan aplikasi berkomunikasi melalui jaringan tanpa harus mengatur detail teknis komunikasi tersebut. Saya Fatur Rahman akan menjelaskan poin peran dalam komunikasi pada materi lapisan aplikasi. Yang pertama adalah antarmuka pengguna, yaitu menyediakan mekanisme yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan aplikasi jaringan. Lalu yang kedua ada pengelolaan sesi, yaitu mengatur, menjaga, dan mengakhiri sesi komunikasi antara aplikasi dan aplikasi di perangkat yang berbeda. Lalu yang ketiga ada konversi data, yaitu mentransformasikan data dari aplikasi ke format yang sesuai untuk pengiriman melalui jaringan, memastikan kesesuaian dengan perangkat tujuan. Lalu yang ketiga ada enkripsi dan keamanan, yaitu menjamin pertukaran data yang aman melalui teknik enkripsi dan dekripsi, serta mendukung autentikasi pengguna. Selanjutnya ada mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu lapisan aplikasi bertindak sebagai kolektor utama, mengumpulkan informasi yang telah diterima dari jaringan atau aplikasi untuk proses lebih lanjut. Dan yang kedua ada organisasi data, mengatur dan menyusun informasi yang akan dikirim melalui jaringan sehingga data dapat diproses secara efisien oleh lapisan berikutnya. Lalu selanjutnya mendukung kinerja aplikasi. Bantuan perangkat lunak, lapisan aplikasi bergantung pada program yang sudah terinstal untuk meningkatkan efisiensi pengiriman dan penerimaan data. Lalu yang kedua ada optimalisasi aplikasi, mendukung pengoperasian aplikasi dengan membantu menyampaikan data ke presentation layer untuk langkah pemrosesan lebih lanjut. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Franky Mulya Simanjuntak ingin membacakan terkait poin protokol lapisan aplikasi. Protokol yang bekerja di application layer ada beberapa, seperti HTTP atau HTTPS, protokol yang digunakan untuk web browsing, FTP untuk protokol transfer file, SMTP atau IMAP untuk email, DNS untuk mengubah nama domain menjadi IP, dan masih banyak protokol yang lainnya. Oke, poin selanjutnya contoh nyata lapisan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang biasa kita gunakan yaitu layanan email seperti Gmail, Outlook, dan penyimpanan data, berbagi file berbasis cloud, Google Drive, Dropbox maupun OneDrive. Adapun juga platform yang sering kita gunakan, platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan platform yang lainnya. Saya ingin juga membacakan dampak lapisan aplikasi pada keamanan data jaringan. Yang pertama, lapisan aplikasi merupakan titik masuk utama bagi serangan cyber. Yang kedua, kelemahan di lapisan aplikasi dapat menyebabkan kebocoran data, pencurian identitas, hingga gangguan operasional. Yang ketiga, rentannya terhadap serangan yang menargetkan autentikasi dan otorisasi. Adapun juga untuk mengatasi ataupun kerentanan dalam lapisan aplikasi. Di
sini saya mencoba menjelaskan alur proses pada saat kita mengetikkan alamat website pada browser sampai muncul halaman website tersebut. Yang pertama, sudah tentu kita mengetikkan alamat website yang kita inginkan kita munculkan di browser kita, misalkan unindra.ac.id. Lalu browser melakukan resolusi DNS, yaitu DNS lookup, untuk mendapatkan alamat IP server dari website yang kita ketik tersebut. Kemudian browser membuat koneksi TCP dengan server menggunakan proses handshake 3 arah. Setelah koneksi TCP terbentuk, browser mengirimkan permintaan HTTP GET ke server. Server menerima permintaan tersebut dan memprosesnya, mencari halaman dari website yang kita ketikkan sebelumnya. Setelah itu, server mengirimkan respon HTTP yang berisi status dan konten halaman web yang kita ketikkan sebelumnya, dan kemudian browser memproses konten dari halaman website tersebut, termasuk merender halaman dan mengambil sumber daya tambahan jika diperlukan. Setelah semuanya itu selesai, barulah kita dapat melihat di handphone atau di laptop kita halaman website yang sudah kita ketikkan sebelumnya. Oke, selanjutnya saya Sigit Adanto Pamungkas. Saya akan menjelaskan untuk slide selanjutnya terkait mengatasi kerentanan dalam aplikasi. Nah, untuk yang pertama yaitu pendekatan keamanan berlapis atau bisa disebut juga dengan layer security, yang dimana ini adalah langkah pertama dalam menerapkan keamanan. Nah, dengan pendekatan ini setiap lapisan sistem memiliki mekanisme perlindungan tersendiri, sehingga ketika satu lapisan ditembus, lapisan lain tetap menjaga keamanan sistem. Nah, yang kedua itu ada pelatihan dan juga kesadaran keamanan bagi pengembang atau developer dan juga bagi pengguna atau user gitu ya. Nah, langkah kedua ini adalah meningkatkan awareness karena banyak insiden yang terjadi juga karena human error. Nah, maka diadakan pelatihan dan kesadaran keamanan ini agar developer dan user itu sangat penting dan mengurangi resiko kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang atau attacker nantinya. Yang ketiga itu ada pengujian keamanan dan penetration testing secara berkala atau bisa disebut juga pen test. Nah, ini yang wajib dilakukan oleh security testing. Jadi ini tujuannya adalah untuk menemukan celah sebelum attacker yang menemukannya gitu. Jadi apabila ditemukannya oleh si security gitu ya, dia akan melakukan perbaikan dalam keamanan sistem aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada penerapan standar dan kerangka kerja keamanan. Nah, langkah keempat ini adalah memakai security framework ya, seperti ISO gitu ya, atau OWASP. Nah, standar ini biasanya memberikan panduan yang jelas terkait bagaimana membangun aplikasi yang aman dan juga yang sesuai dengan best practice-nya. Selanjutnya yang kelima adalah implementasi keamanan middleware. Middleware seperti API Gateway, WAF atau Web Application Firewall ataupun Identity Management membantu menyaring traffic dan menambah lapisan proteksi tambahan. Selanjutnya yang keenam itu ada update dan patch secara rutin gitu ya. Nah, update dan patch ini manajemen sangat penting karena banyak serangan memanfaatkan celah pada versi yang lama biasanya. Nah, rutin melakukan update patch ini berarti setidaknya menutup peluang eksploitasi terjadi ataupun untuk menutup peluang para attacker untuk menyerang pada versi-versi yang lama pada aplikasi. Nah, yang terakhir kita ada penggunaan alat otomatis untuk monitoring dan deteksi intrusi. Nah, ini digunakannya automation tools biasanya untuk monitoring dan intrusion detection. Dengan alat otomatis ini kita bisa mendeteksi aktivitas mencurigakan dengan lebih cepat sebelum berkembang menjadi serangan yang besar. Kurang lebih seperti itu presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.